luar biasa setelah 2 tahun kemarin kita juga menjadikan Sambas sebagai tuan rumah. Tahun ini kita kembali lagi ke Kabupaten Sambas untuk ketemu dengan teman-teman remaja di Kabupaten Sambas pada hari ini. Sebagai salam penyemangat kita, salam kebanggaan kita Ayah Teni, Ayah Alif dan juga Ayah Abang. Saya ingin coba cek semangat dengan salam genre. Boleh? Boleh ya? Salam genre! Remaja genre! Genre Indonesia! Genre Kalimantan Barat! Genre Kalbar, genre Indonesia. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Rumah buat kita semua. Ayah, sengaja saya minta teman-teman untuk salam genre. Saya ingin memperlihatkan bagaimana semangat teman-teman pada hari ini. Ketemu dengan 3 orang hebat, 1 putri. Ini luar biasa sekali hari ini. Di tengah banyak sekali kesibukan, tentunya schedule yang padat, tapi Ayah Abba, Ayah Alif dan juga Ayah Ten serta Rara menyempatkan diri hadir. Ini senyum-senyum di pulau ini ya. Menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita. Tentunya pada hari ini kita ingin bicara banyak, kita ingin bincang, kita ingin dialog, kita ingin saling mendengarkan, kita ingin diskusi, kita ingin semuanya tahu tentang remaja dan apa yang dibutuhkan oleh remaja saat ini. Untuk itu sebenarnya saat ini sebagai moderator, pertanyaan yang hadir di kertas atau contekan saya adalah bukan pertanyaan dari saya ya, tapi suara remaja di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas. Karena sebelum sesi ini saya menyimpan Dropbox pertanyaan di akun sosial media saya di Twitter dan Instagram tentang kegiatan kita hari ini, dan ada banyak sekali pertanyaan, tidak hanya untuk Ayah Abba, Ayah Alif dan juga Ayah Ten juga Rara. Tapi sebelum itu saya juga ingin menyapa yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang sudah hadir bersama kita, Bapak Kepala Dinas OPDKB Kabupaten Sambas, dari Polres Sambas, dari Kodim juga mungkin hadir, dan yang tak kalah penting juga hadir di tengah-tengah kita, kekasih hidup sematinya Ayah Abba, Bunda, sehat Bunda? Luar biasa, boleh berdiri Bunda? Disapa ini Bunda Genre Kabupaten Sambas, tepuk tangan buat Bunda Lucy. Luar biasa, selalu hadir di tengah-tengah kita, memberikan semangat buat teman-teman semua tentang bagaimana remaja itu harus menyelesaikan masa mudanya ya. Harus tuntas supaya nanti ketika mereka berkeluarga, mereka bisa menjadi orang tua yang hebat dan bisa pastinya menjalankan laporan fungsi keluarga dan menjadikan keluarga yang berkualitas. Oke. Saya ingin memperkenalkan, katanya kalau orang bilang tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin perkenalkan terlebih dahulu satu persatu narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali. Yang pertama saya ingin izin Ayah, saya ingin sapa yang paling cantik di antara kita dan yang paling muda di antara kita. Ada Radliatul Adawiyah. Ini merupakan salah satu pemudi berprestasi di Kalimantan Barat dan juga Kabupaten Sambas, juara 4 nasional Duta Genre Indonesia 2019. Saya dulu dong. Yeah. Jadi Rara ini kemarin di 2019 mewakili Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas untuk ikut pemilihan Duta Genre Indonesia 2019 di Jakarta dan berhasil meraih juara 4, favorit dan Best 20 in the Church. Ada 3 piala dibawa pulang oleh Rara pada 2019. Dan itu alasan kenapa kita ingin dia duduk di sini untuk berbagi dengan teman-teman semua di Genre Ceria Sambas 2020. Lalu yang kedua, saya juga ingin sapa ini ayah kesayangan saya. Iya. Datang jauh-jauh dari Pulau Sulawesi dan menetap sebagai ayah sembilan bulog ya. Nanti mungkin di diskusi kita mungkin ayah akan sapa teman-teman semua, tapi saya ingin perkenalkan terlebih dahulu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Ayah Teni Ciosudon SOS MM. Luar biasa. Ayah sehat ya? Sehat. Baik, selanjutnya yang kedua, panelis kita ketiga maksud saya. Ini yang sudah tidak asing lagi untuk teman-teman semua, tidak kalah terkenalnya dengan Ani yang mungkin teman-teman suka lihat di Instagram. Ini lebih terkenal lagi di Sambas. Yang nggak kenal, nah bahaya nih. Kalau nggak kenal sama satu orang hebat yang akan saya kenalkan, yaitu Ayah Genre Kabupaten Sambas atau Bupati Sambas, Abah Haji Abah Romi Suhaili LSPMA. Dikasih jempol. Ayah sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa.
Selalu sehat, selalu bersemangat. Dan yang terakhir ini narasumber kita yang juga tidak kalah luar biasa, berprestasi dan pastinya akan menginspirasi teman-teman semua di bincang hari ini. Ada anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Alifuddin SMM. Luar biasa. Terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bincang banyak atau sebelum saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah dititipkan ke saya untuk ayah dan juga saya panggil apa nih Rara? Adik ya? Boleh. Saya panggil adik aja biar lebih akrab. Untuk Rara dan adik Rara dan juga ayah sekalian, saya ingin mungkin saya beri kesempatan mohon izin ke ayah Abah untuk menyapa teman-teman Genre Ceria 2020. Silakan ayah. Menyapa dengan satu kata, I love you full. Baik, selanjutnya juga kami beri kesempatan untuk Ayah Alif untuk dapat juga menyapa teman-teman semua. Boleh satu kata, satu kalimat, kalau 1 jam bahaya ya, nggak selesai. Silakan Ayah. Bahagia. Bahagia ya, oke. Saya juga beri kesempatan yang sama untuk Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Ayatin. Silakan Ayah menyapa remaja-remaja genre di Kabupaten Sambas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, luar biasa. Wih, sehat, semangat dan luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ayah. Rara silakan disapa teman-temannya. Halo. Rara kasih pantun aja ya Bang. Boleh, silakan. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya kalau sapaannya yang perempuan, cepat nyautnya laki-laki. Ya. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin saya ingin mohon izin Ayah Alif dan juga Ayah Ten, juga Rara, saya ke Ayah Adbah dulu. Ya, Ayah Adbah, saya kita sebenarnya dengan saya ingin tahu Ayah melihat remaja di Kabupaten Sambas saat ini seperti apa saya dari kacamata esensial ya. Saya melihat anak-anak muda Kabupaten Sambas sangat-sangat potensial. Mereka cerdas, mereka pintar, mereka hebat. Dan saya yakin dari Sambas akan muncul calon-calon presiden 2056 insyaallah. Ada calon presiden yang akan hadir di tengah-tengah kita ya. Di tahun 2000. Kenapa begitu optimisnya di 2056? Apa yang sedang direncanakan ya? Karena itu pemilu yang keberapa begitu. Oke, karena itu pemilihan keberapa sehingga memang disesuaikan dengan tahun pemilihan presidennya ya. Oke, luar biasa sekali. Ayah, kita ingin tahu Ayah tentang remaja tadi kan secara mungkin itu secara tujuan dari Ayah secara pribadi tentang bagaimana remaja nanti harus bisa menjadi satu presiden. Tapi secara spesifik mungkin Ayah saat ini melihat remaja di Kabupaten Sambas untuk apa rasa bersaing mereka, karena kita sudah masuk dalam revolusi 4.0, masa globalisasi yang Ayah tahu bahwa tantangannya cukup berat gitu. Nah, bagaimana Ayah melihat remaja-remaja di atau anak muda di Kabupaten Sambas saat ini untuk hal tersebut? Ya, memang kalau kita melihat perkembangan di 4 tahun terakhir ini, saya melihat kemajuan-kemajuan yang sangat-sangat luar biasa ya. Tempat dan titik-titik pertemuan anak-anak muda dalam melakukan aktivitas-aktivitas positif semakin menyebar dan begitu marak di mana-mana. Dan tentu ini akan berefek kepada aktif dan proaktifnya mereka dalam memajukan dan meningkatkan kapasitas mereka. Saya melihat anak-anak kita itu, anak-anak Sambas ini kalau sudah berada di luar cerdas, pintar-pintar, berprestasi, bahkan menjadi andalan di mana-mana.
Kalau mereka di Eropa, ada anak-anak Sambas yang ada di Eropa itu dahsyat. Kalau mereka di Timur Tengah, itu anak-anak Sambas juga luar biasa. Saya tahu anak Sambas yang di Timur Tengah itu di kuliah hadis S2, Master hadis, yang menghafal ribuan hadis. Itu anak Sambas berasal dari Sembabau, luar biasa. Kalau kita juga menengok ke Australia, nanti ada anak-anak Sambas di Australia, ada. Dan begitu juga di Amerika, hebat-hebat, dahsyat, luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk komitmen, prestasi, menata diri untuk maju ke depan. Bahwa anak-anak Sambas adalah anak-anak hebat. Bahkan kita sangat-sangat berbangga. U15, anak-anak muda berusia 15 tahun menjuarai juara 2 Piala Suratin Nasional, luar biasa. Yang ini tidak pernah didapatkan oleh siapapun di Pulau Kalimantan, dan tidak pernah didapatkan oleh siapapun di kabupaten kota di Kalimantan Barat, dan hanya satu-satunya adalah U15 Kabupaten Sambas. Oleh karenanya, optimis selalu, ulet, keras, sabar, taat dan patuh sama orang tua, cintai orang tua, cium dan peluk orang tua, karena ada keberkahan ada di sana. Oke, luar biasa. Peluk dan cium orang tua karena keberkahan ada di sana, sehingga nanti akan bisa menuntun kita dalam kesusahan. Masih dengan ayah nih, ayah masih. Nanti gantian sama ayah Rudin dan juga ayah ini. Ayah, kalau kita ingin memperbaiki diri, tentunya kita harus belajar dari banyak sekali masalah yang ada dalam diri kita. Begitu pula ketika ayah melihat, mungkin kita bisa menutup mata tentang ada banyak masalah-masalah remaja di Kabupaten Sambas yang menjadi perhatian ayah. Kira-kira apa yang membuat ayah bimbang saat ini tentang tadi dalam mencapai apa yang ingin dilakukan oleh remaja? Tentunya ada kebimbangan-kebimbangan. Nah, kira-kira apa tuh ayah? Yang mungkin teman-teman bisa tahu nih, oh sehingga saya harus lakukan ini untuk supaya bisa menjawab tantangan dari ayah Abah. Perjalanan dan rentang kehidupan kita itu adalah pelajaran. Pelajaran-pelajaran itu adalah agar kita semakin dewasa. Positif negatif akan kita lewat, tetapi kita harus memilih. Ingat, musuh kita terbesar itu bukan orang lain dan eksternal kita. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Jika kita mampu melawan pribadi kita, melawan internal kita, melawan diri kita, maka kita telah mampu menundukkan musuh-musuh yang akan mengalahkan kita. Jadi bagaimana kita belajar dari rentang waktu kehidupan kita itu untuk memilih satu sikap bahwa kita harus bahagia, bahwa kita harus hidup tenang, bahwa kita hidup memerankan peran kita dengan baik, dan kita tidak boleh diombang-ambing oleh faktor-faktor eksternal. Jika kita masih diombang-ambing, maka kita belum punya manfaat, belum punya imun yang baik. Ya, lakukan aktivitas-aktivitas secara baik dalam rangka membangun imun yang baik dalam pribadi kita. Jangan pernah kita digiring oleh orang padahal itu negatif. Jangan pernah kita semudah itu untuk mengikuti apa yang berkedok mungkin kemajuan dan kemodernan, tetapi padahal itu adalah hal-hal negatif. Ingat, kalahkan diri kita. Jika kita bisa mengalahkan diri kita dan menguasai diri kita, sesungguhnya kita telah membuka ruang-ruang sukses di masa akan mendatang. Dan jangan galau, tak perlu galau. Itu penyakit anak sekarang ya, suka galau, baper. Ya, baper berbahaya. Baper itu akan bikin cepat tua, karena selalu bawa perasaan. Hati-hati yang laki-laki baper aja ya, akan bikin cepat botak. Jadi tentukan sikap. Sikap kita adalah bahagia, sikap kita adalah senang, pilihan kita adalah sukses.
pilihan kita adalah suketone. Jika ini yang menjadi pilihan kita, apapun yang kita hadapi adalah rangka membangun kesukaan. Ya, apapun yang kita hadapi, kita selalu bahagia. Dan ingat, dunia anak muda adalah dunia suka. Anak-anak, adik-adik, susah. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Mengapa galau? Cemen. Perjalanan hidup kita, rentang kehidupan kita, jadikan pelajaran-pelajaran berharga untuk kita maju. Hindarkan hal-hal yang menghambat kemajuan kita. Tidak perlu itu. Ya, lewatkan waktu-waktu penghambat itu untuk terus berpikir dan fokus pada apa yang menjadi jalan kesuksesan kita. Ingat, sukses adalah hak semua orang. Sukses bukan hanya dominasi orang-orang kaya. Kita orang miskin pun harus sukses juga. Ingat. Ingat, sukses itu bukan dominasi orang kota. Kita orang-orang kampung yang tiap hari masak, tiap hari berlomba pun harus sukses juga. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan boleh untuk Ayah Abang. Ini semangatnya berapi-api kalau udah ketemu sama anak muda. Mungkin lebih bisa mendukung apa yang disampaikan sama Ayah Abang. Orang sukses itu pernah bilang kalau kita lahir dari keluarga yang miskin itu bukan salah kita ya. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin itu salah kita. Itu kenapa memang gagal merencanakan sama artinya dengan merencanakan kegagalan. So set your goals dan pastinya nanti apa yang sudah direncanakan tadi sesuai yang Ayah sampaikan itu akan sejalan. Tentunya juga minta restu sama orang tua ya Ayah. Amin. Saya izin ke Ayah Alif boleh? Boleh. Ayah Alif, ini boleh buka masker nggak ya? Atau tetap gitu aja? Tetap aja, baik. Ayah, sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah dititipkan ke saya, mungkin saya ingin perkenalkan lebih jauh. Jadi Ayah Alif ini merupakan lulusan dari STAN ya, saya lihat biografinya, lalu juga S1 S2 dari manajemen dari Untan, luar biasa sekali, dan sekarang menjadi salah satu wakil dari Kalimantan Barat di Komisi 9 DPR RI yang mengurusi tentang ketenagakerjaan, kependudukan dan juga kesehatan. Ayah, ada yang berubah dari hidup Ayah setelah Ayah menjadi anggota DPR sama yang sebelum-sebelumnya? Kita awal dulu, mungkin akan jadi inspirasi buat kita semua. Capek nggak jadi wakil kita di sana? Nah, tentang kondisinya sebelumnya pegawai negeri sipil BPKB ya, lalu pernah jadi anggota Dewan Kota, pernah jadi anggota Dewan Provinsi, dan sekarang Dewan Pusat ya. Insya Allah kondisinya kami pertahankan bahagia, maksudnya semuanya kita syukuri. Ada lagu kan, syukuri apa yang ada. Kita syukuri. Kalau bicara nyamannya. Karena dengan kami DPR RI, alhamdulillah ya, bisa bertemu dengan Duta Genre ya, teman-teman militer lainnya, bapak-bapak ibu semuanya. Ini kan karena kami DPR RI subhanallah, jadi kita syukuri bisa bersama Kak Kanwil. Jadi kami pertahankan ya, mensyukuri apa yang ada. Jadi kita jangan bicara dulu pernah susah, ya kita bicaranya bahagia terus. Maka tadi saya bicaranya bahagia. Betul kata tadi Pak Bupati, kalau kita baper bawa perasaan cepat tua. Jadi dalam bahasa Inggrisnya kita memperkatakan emotional stability ya. Emosi yang stabil. Ini yang saya latih. Dulu pada saat emosi saya sudah stabil ya ternyata wajah itu jadi tua. Sekarang alhamdulillah kayaknya sih muda. Tapi yang bisa menilai orang lain. Tapi perasaan saya jadi sehat fisik dan rohani alhamdulillah. Sehingga kalau seperti itu, karena kondisi di Jakarta merah, bicara swab, saya udah 3 kali swab. Walaupun nggak kenapa-napa karena kami
kami pejabat publik kan banyak ke rumah sakit, bertemu dengan macam-macam manusia gitu, ya, untuk menjaga keselamatan kami sendiri ya, kami swab. Walaupun sudah tidak nyaman karena memasukkan benda ke hidungnya, memasukkan benda ke tenggorokan itu. Sebenarnya saya takut, tetapi karena untuk kepentingan semua orang, lakukan itu juga. Maka sebelum saya ke Kalbar, saya pikir tidak cukup aktif, saya perlu swab ya, kata ini ya, sehingga kata ini pun aman. Enggak kondisi datang ke tambah dalam kondisi negatif misalnya. Mungkin itu aja. Tapi ini bukan kali pertama ke Sambas ya? Oh, tidak bisa dihitung. Sudah bisa dihitung, artinya sering datang ke Sambas. Sebelum saudara kita bupati jadi bupati, kita sudah pernah bermalam di rumah bupati. Wah, luar biasa. Artinya memang sudah sering dan sudah familiar dengan kabupaten ini ya? Sudah familiar. Oke, saya izin panggil ayah nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh, karena kalau di genre itu supaya lebih akrab, lebih dekat, biasanya kalau ini dipanggil ayah, kalau ibunya dipanggil bunda, kakak dan juga abang. Baik, tapi jadwal tidur masih aman ya? Tidak ada yang berkurang? Kalau jawab itu jujur itu tidak aman ya. Ini perlu bapak-bapak ibu ketahui ya, kami pernah rapat dengan Menteri Kesehatan sampai jam 3.30. Wah, Luar biasa. Jadi bicara tidur sangat berkurang. Ya. Walaupun rapat dengan Zoom, ya tetap. Tapi pada saat kami sudah terlalu ngantuk, akhirnya foto saya matikan video. Terus pada saat rapat virtual ya. Tapi kalau kita rapat fisik kan kondisi kita harus nampak. ya. Jadi bicara jadwal tidur ya sangat berkurang. Nah, Demi masyarakat, demi remaja Indonesia juga pastinya. kami tidak ingin jadi anggota dewan, setidaknya ya kita duduk dan kami benar-benar bisa rapat virtual, bahkan staf kami hadir dalam rapat virtual tersebut mendampingi kami menghadapi laptop, wajah kami kelihatan ya, menunjukkan kita serius ya. Dan pimpinan kami kan pimpinan PKS terlihat juga. Kira-kira seperti itu. Baik. Cara kurang tidur sangat kurang. Wah, luar biasa, kita doakan semoga Ayah Walid tetap sehat sampai selesai tugas, tentunya sampai di hari-hari kemudian, dan pastinya juga tetap bisa memberikan apa ya, mewakili kita di parlemen, tentunya di Senayan untuk suara-suara kita dan suara anak muda. Kan nanti saya akan ada pertanyaan tentang karena bicara tentang kesehatan yang menjadi apa ya, uritnya kita saat ini adalah akses kesehatan reproduksi bagi remaja secara komprehensif. Nah, saya kasih tanyakan itu. Tapi sebelum itu mungkin ayah tentang tadi ayah menyinggung bagaimana anak muda jangan suka baper, jangan suka galau. Ayah tuh juga menyampaikan tentang itu. Karena memang saat ini ada 3 tantangan yang dihadapi oleh remaja. Pertama tentang risk taking behavior. Anak muda itu suka ambil apa ya, resiko tinggi untuk dirinya. Kayak gitu, kayak lihat teman merokok dia coba itu merokok juga. Dan coba-coba itu akhirnya jadi ketagihan. Terus yang kedua, peer pressure, tekanan anak muda. Itu kuat banget ayah. Jadi ketika kawannya punya A, dia juga harus punya A. Kawannya jadi A, dia juga harus jadi A. Dan yang terakhir adalah tentang confidence, percaya diri. Nah, bagaimana ayah melihat itu di Kabupaten Sambas atau secara keseluruhan di Kalimantan Barat, yang mungkin ayah bisa bagi dengan teman-teman semua tentang 3 fenomena anak muda saat ini. Silakan ayah. Jadi bicara anak muda karena saya pun punya anak ya. Dan semua anak saya istilahnya jangan kita bilang nakal, tapi ada anak yang perlu diperhatikan. Jadi bahasa saya itu ini bahasa yang positif. Sebab kalau kita nakal itu jadi doa. Anak yang perlu perhatian khusus. Untuk itu kami mengajak kepada diri saya, mungkin juga ada bapak-bapak sebagai ayah, juga pesan juga. Jadi kita perlu mengetahui situasi kejiwaan, ya, kejiwaan anak muda. Jadi tidak bisa ditekan. Jadi, tapi juga jangan bebas. Jadi memang itu mereka ingin mencontoh. Kadang-kadang yang dicontek itu tidak bagus. Ya, misalnya ingin mencoba minum keras, ingin mencoba rokok, lama-lama mencoba
Ya untuk itu orang tua yang khususnya kita mendoakan, mendoakan anak kita. Nah bagi anak muda, mohon juga berdoa juga, berdoa kepada Tuhan yang masing-masing agar kita dijaga, karena yang namanya setan, godaan itu luar biasa ya. Jadi kita minta kehidupan agar kita terhindar dari segala perbuatan yang buruk, yang tidak baik. Begitu juga kami pun mohon didoakan bapak-bapak ibu, karena mungkin di antara yang hadir ini Allah alami soal banyak Allah yang tahu ya. Ada yang memilih Ali Putih, tapi kalau Pak Hendi sih ya saya yakin Pak Hendi pilih Pak Hendi karena kakak beliau masih keluarga saya. Udah beli baca apa namanya setelah ya Pak Hendi. Jadi tolong doakan memang menjadi dewan itu memang bagaimana nanti ya kita istilahnya diuji dengan kesenangan. Mungkin banyak orang yang lulus diuji dengan kesusahan, tapi banyak yang tidak lulus dan itu mohon doakan. Ini ya, kami sebagai anggota DPR RI tentu saja akan memperjuangkan aspirasi khususnya dari Kalimantan Barat. Yang lebih khusus karena di sini ada saudara saya Sambat, kita DPRD kabupaten lain ini ya aneh banget karena bicara tentang kali itu cepat ini ya. Kita berdoakan ya kalau KTP maaf kalau saya memperhatikan Sambat. Ada baiknya sambung doa, saling mendoakan bersama remaja ya, jangan tidak bisa kita tidak boleh dituduh lah kalau kita ada kata-kata yang baik. Kita rangkullah remaja. Sebab bagaimana anak saya ya, bagaimana kita mengajak yaitu seperti ya. Ini kita sekarang orang tua nih berumur 55 tahun menurut saya. Sekarang anak kita berumur 18 tahun. Nah, bagaimana kita berperilaku berumur 18 tahun? Jadi kita menyesuaikan memang sudah seyogyanya, sudah seharusnya kita memahami ilmu psikologi. Ya. Jadi itu dalilnya jelas dalam hadis ya, bagi kita yang muslim. Bilisan itu dapat kita berbicara dengan bahasa lisannya. Berarti pada saat kita bicara dengan anak 17 tahun ya kita menyesuaikan bicara. Itulah yang sekarang saya perdalam ya, karena jujur kata ya bapak gua yang lainnya saya pun juga sedang berjuang itu bagaimana anak saya semuanya bisa menjadi anak yang berguna untuk bangsa ini ya. Amin ya. Itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ayah Alif. Tepuk tangan boleh buat Ayah Alif tentang bagaimana teman-teman untuk menjawab 3 fenomena tadi dalam lingkungan remaja, dalam pertemanan juga pastinya teman-teman. Sebenarnya yang paling penting adalah harus pandai juga memilih teman mungkin ya, sebagai salah satu support system kita dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memberikan sedikit insight dan masukan ke kita terkait perilaku kita sehari-hari. Karena begini ya, sesuai dengan data dari SDKI, Survei Demografi Desa Indonesia 2017 mengatakan bahwa 70% anak muda itu lebih senang ngomong sesama mereka atau peer educator sesama mereka. Sisanya ke orang tua itu kecil sekali, apalagi ke tenaga kesehatan. Nah, ini sekaitan dengan mungkin tadi mukadimah saya di awal tentang akses informasi tentang kesehatan reproduksi ya. Kita ini genre dari PIK, mungkin saya izin untuk memperkenalkan tentang PIK remaja bahwa kita adalah wadah tempat teman-teman remaja
sebaya untuk dapat informasi yang banyak tentang kehidupan remaja mereka. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah mungkin tentang kesehatan ayah di DPR RI kira-kira pernah nggak ayah atau mungkin teman-teman ayah di sana melihat ada satu loh yang krusial yang harus dilihat sebagai kebijakan yang dilakukan tentang akses kesehatan reproduksi kepada teman-teman kita di lapangan, yaitu kesehatan harfiah dan kesehatan reproduksi. Silakan. Jadi teman dari fraksi lain itu selalu mengatakan tentang dari Kementerian Kesehatan, dari BKPM, dari Pak Epom, dari BPJS agar memperhatikan kesehatan tentang bagaimana anak-anak muda ini benar-benar bisa memahami. Tentang tadi 70% yang memang saya katakan tadi, dan saya pun jujur saja ya, sedang belajar, saya ingin seperti anak muda karena ini karena saya punya anak yang perlu perhatian bagaimana kita seperti anak muda, kita bisa bagaimana anak kita itu banyak curhat kepada kita, ya. Jangan curhat kepada teman. Nah jadi nanti insya Allah Pak ini kita push ya program-program untuk istilahnya pendidikan kesehatan ini kita tingkatkan terus, baik melalui Kementerian Kesehatan, baik melalui BKPM, supaya mitra kerja Komisi 9 kampanye suara. Cuma pesan-pesan kami tadi ya, bagaimana khususnya yang bapak-bapak yang hadir atau calon nanti bapak, kita bisa berperilaku ya sesuai yang kita hadapi. Jadi bagaimana anak itu curhatnya kepada kita, jangan curhatnya kepada media sosial. Galau buat status kan. Jadi orang sedunia tahu dia bagaimana dia punya masalah, yang pertama kali diceritakan adalah kepada bundanya, kepada ayahnya. Nah saya pun juga sedang melakukan misalnya kami juga ada niat nih kalau untuk ini berarti saya ingin S2 psikologi gitu. Kita perlu dari S1 dulu karena ingin mempelajari perilaku anak. Karena istilahnya agar kita di Komisi 9 karena kita latar belakang saya ini auditor pengawas, sementara dicebutin dimasukin di Komisi Kesehatan ya. Maka saya ingin sekali bukan tadi mengaudit kesehatan, ingin sekali saya memahami tentang ilmu kesehatan. Jadi kalau ada kesempatan pun saya ingin mempelajari. Jadi insya Allah tadi saran-saran tadi akan kita terus, dan teman-teman fraksi lain insya Allah akan setuju karena tadi dari bisik dari Pak ini memang banyak akad kawin muda ya. Kalau udah kawin muda akhirnya perceraian itu cepat juga. Nah termasuk di Sambas menurut data KUA saya pun harus tanya lagi dengan kalau tingkat perceraian yang tertinggi ini di Kabupaten Sambas. Tolong dikoreksi Pak Bupati kalau kalimat ini bicara penyebabnya adalah kawin muda. Jadi mudah-mudahan kita positif ya. Oke, baik. Terima kasih Ayah. Kemudian saya berpindah ke Ayah Ten. Boleh dikasih orang mic-nya? Oh, terima kasih Ayah. Baik. Boleh, boleh. Silakan sambil minum, sambil makan boleh. Ayah Ten, jam berapa sampai? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Langsung kegiatan paginya ya. Habis itu langsung pulang ke Pontianak atau bermalam di sini? Oke, betah ya di Sambas ya. Alhamdulillah. Apa yang buat betah di Sambas saya? Sambutan Pak Bupati dan teman-teman. Wih. Sambutannya ini apa bentuknya? Sambutan dalam makanan atau apa ya?
Jadi sambutan tidak makanan, Luar tapi biasa. dengan akraban keluarga. Ya. Ada keluarga di sini. Dengan rekan yang kerja kita bisa satu dengan baik ini untuk suatu kesyukuran. Dan ini sambutan yang sangat berharga bagi saya. Luar biasa. Itu kenapa ya selalu ingin balik lagi ke Sambas, ketemu sama teman-teman genre dan teman-teman remaja di Kabupaten Sambas. Iya, Ya. karena memang Kabupaten Sambas termasuk satu kabupaten yang butuh proaktif dengan program kependudukan. Jadi kalau Pak Bupati ya, bukan Pak. Jadi memang tapi ini karena ada juga karena Pak Alif anggota Kemang dan provinsi yang mendukung BKKBN baik pusat maupun provinsi. Pak Bupati juga, Pak Kepala PDKB juga, Pak Heri dan teman-teman mendukung. Sehingga saya punya beban bagaimana dengan masalah-masalah yang disampaikan dari Pak Bupati, kita bersama-sama, program kita bersama-sama, seperti Pak Alif sampaikan tadi, kita percaya tinggi, berarti kita juga punya tanggung jawab. Ya. Berarti kesejahteraan kan salah satu indikator pokok tingkat kesejahteraannya rendah. Nah, kita coba bersama-sama, berarti harus ada perencanaan yang terbaca dan kita siapkan dari sekarang dan termasuk kegiatan ini paling kami siapkan untuk masyarakat Sambas. Ya. Oke. Berarti langsung ke pertanyaan ya. Program yang disiapkan oleh BKKBN untuk masalah yang disampaikan bersama ya. Kira-kira secara detail seperti apa biar teman-teman bisa tahu dan juga para tamu undangan juga paham arah kebijakan dari BKKBN untuk beberapa masalah yang tadi Ayah sebutkan untuk Kabupaten Sambas sebagai kabupaten yang menjadi perhatian khusus Ayah nih. Silakan Ayah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, jadi program BKKBN 3 program prioritas. Salah satunya adalah tentang ketahanan keluarga, pembangunan keluarga. Salah satu itu adalah kegiatan genre. Ini program-program kami yang kami siapkan untuk bagaimana nanti dilihat dari isu strategis yang ada. Saya sampaikan tadi dari tiga program prioritas ada pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Salah satu program adalah pembangunan keluarga dengan isu strategis kita. Salah satu tadi juga kita sudah singgung bahwa di sini angka perkawinan anak-anak cukup tinggi Pak India. Jadi kita 63 dari 1000 pasangan yang menikah 63 sudah mempunyai anak dari 1000. Begitu juga dengan angka kematian. Minta maaf mungkin agak keliru, tapi dari angka kematian ibu melahirkan kita cukup tinggi Kalimantan Barat 127 per 100.000. Ini suatu angka yang tentunya harus kita sikapi bersama. Dari angka-angka itu kami punya program untuk bagaimana nanti angka ini bisa diturunkan. Karena ini sangat berpengaruh, karena dampaknya itu dia berpengaruh punya daya ungkit tentang angka kematian ada di 3 terlalu ini. Ada kita punya program 3 terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak. Nah, kita masuk program sekarang ada terlalu muda. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kami laporkan juga Pak Alif bahwa sebelum saya jelaskan sedikit, mungkin ada sedikit juga penjelasan bahwa program ini kami menyusun program ini atas persetujuan dari mitra kita di pusat yaitu Komisi 9 Pak ya. Jadi kita ketahui bahwa fungsi dari DPR sebagai legislatif untuk menetapkan anggaran sekaligus pengawasan. Nah ini DPR Pak Alif sebagai anggota ayah kita kami bekerja sama dan salah satu fungsi ini adalah pengawasan. Kami lakukan bahwa kami Pak sesuai anggaran yang kami usulkan dan sudah disetujui, ini salah satu kegiatan untuk sebagai pengawasan dari Pak Alif bahwa kami laksanakan. Jadi kami menyusun anggaran ini DPR tentunya harus ada perencanaan yang matang, harus ada apa tujuannya. Ini Pak kami sudah yang kami usulkan kami laksanakan sekarang bagaimana program remaja dari isu strategis yang ada kami lakukan dan ini jadi Bapak Ibu sekalian kegiatan ini bukan unsur ada kegiatan politik, bukan kegiatan politik tapi memang ini kegiatan program BKKBN sesuai isu strategis tadi kami susun dan ini kami usulkan ke DPR dan disetujui dan Pak Alif datang untuk mengawasi apakah BKKBN ini sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah ini Pak kami laporkan bahwa kami sudah laksanakan bahwa program genre ini kami sudah laksanakan untuk bagaimana nanti bisa menurunkan angka kawin muda di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Begitu juga kami akan berusaha untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan terutama terlalu muda untuk kawin dan melahirkan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan boleh untuk Ayah Teng. Ayah Teng, setiap ketemu sama teman-teman remaja pastinya kan mereka berbeda-beda. Kemarin ketemu beda, ini juga beda. Mungkin boleh Ayah sedikit pesan buat teman-teman semua ke teman-teman remaja di Kabupaten
Sambas, karena tadi bagaimana Yaten menyampaikan bahwa pemerintah sudah hadir, negara sudah hadir untuk memberikan perhatian penuh kepada teman-teman anak muda, teman-teman remaja, dan saya rasa juga penting Ayah menyampaikan bahwa ada banyak hal yang perlu kamu lakukan dalam merencanakan kehidupan dan yang harus kamu lakukan untuk mendukung semua program yang dilakukan oleh BKKBN secara khusus kepada teman-teman remaja. Silakan ya. Jadi buat anak-anakku, jadi ini program ini untuk mencapai keluarga sejahtera itu butuh dari kesadaran kita, dari kesadaran diri kita. Sampaikan ayah tadi ayah GMB Kalimantan Kabupaten Sambas bahwa kalau dari diri sendiri kita tidak mulai, tidak ada kesadaran dari diri kita cuma mengharapkan kemauan dari orang lain, kita tidak akan maju. Jadi tolong kita memahami diri sendiri, mari kita mendekati ke agama kita masing-masing, kita mempelajari apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang baik mari kita kembangkan, kita keluarkan kepada sesama kita, apa yang tidak baik kita sampaikan kepada sesama, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada lingkungan, untuk bagaimana seperti harapan saya Gende Kabupaten Sambas tadi, kita harapkan nanti 2045 nanti anak-anakku akan menjadi pemimpin-pemimpin, karena 25 tahun ke depan mungkin kita ini sudah tidak ada. Pak Hendy, Pak teman-teman, mungkin kalau kita sudah 50-an, 52 Pak, 25 tahun tidak tahu masih tahu jalan atau tidak. Jadi anak-anak dia akan melanjutkan dan harus siap dari sekarang, harus belajar dari sekarang, belajar sama ayah Genre Pusat Pak Ali, Pak Bupati, untuk bagaimana bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa meraih cita-cita dan bisa mengembangkan Sambas Emas untuk 2045. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan boleh untuk Ayah Ten, Kepala Perwakilan BKKBN. Saya izin Ayah ke Rara, dari tadi sudah jeling-jeling saya. Bahasa Sambas jeling apa sih? Jeling, ngelirik-ngelirik saya udah dia dari tadi, minta ditanya dia. Rara apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kenal Rara nggak? Ada yang satu sekolah sama Rara, udah dia SMA mana sih? Rara dari SMA 2 Sambas. SMA 2 Sambas. Sekarang masih kuliah? Masih sekolah? Rara alhamdulillah tahun corona lulusnya. Siap Tahun jadi corona. ini baru masuk kuliah. Masuk kuliah. Siap. Kuliah di mana? Kuliah di Untan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, luar biasa. Tepuk tangan boleh dong. Nah, baik. Rara, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan sama Ayah Ten, Ayah Alif, juga Ayah Adbah tentang kondisi remaja, baik dari provinsi, kabupaten, secara nasional juga disampaikan. Rara sebagai duta genre yang sebentar lagi akan lengser ini ya, karena pemilihan tingkat provinsi Oktober insya Allah. Rara akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, dan pastinya Rara selama setahun ini sudah melakukan banyak sekali kunjungan ke teman-teman dan juga ketemu sama teman-teman. Siap. Dari kacamata Rara sendiri, remaja di Sambas itu seperti apa sih, Rara? Teman-temanmu? Kalau teman-teman Rara, remajanya emang remaja yang sudah menuju ke berkualitas kali Bang Setiadi. Cuman mungkin di daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau oleh BKKBN atau Rara sendiri sebagai duta genre yang mewakili Sambas itu sangat prihatin karena masih ada adat di daerah mereka untuk kalau misalnya sudah selesai sekolah langsung nikah saja karena Oke, tahan. Ayah apa? Pernah dengar budaya itu? Pernah ya. Artinya juga akan jadi masalah juga karena Siap, bicara tentang ya. budaya ada yang harus dirubah Ya, sepertinya. siap, Bang. Oke, lanjut silakan. Ya, jadi Satu masalah. ya budaya itu jadi anak tidak memiliki pilihan lain selain memang harus ikut kemauan orang tua. Apalagi perempuan katanya janganlah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kerjanya di dapur bilang gitu. Jadi pemikiran mereka belum terbuka seperti itu Bang Setiadi. Jadi sepertinya memang kalau di ruang lingkup terkecil Rara memang sudah baik, tapi kita lihat lagi di Kabupaten Sambas itu sendiri masih banyak mereka yang menikah muda dan apalagi menikahnya dirayakan atau dibesar-besarkan seperti itu, dan orang tuanya juga kurang paham mengenai resiko menikah di usia muda seperti itu sih. Jadi Oke. ya. Yang dilakukan Rara untuk teman-teman demikian kira-kira apa? Iya, jadi kami dari DP3AP2KB juga mendukung Rara untuk selalu ikut bersosialisasi dan mensosialisasikan tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan,
kami ke kecamatan-kecamatan yang mungkin belum terjangkau, kami selalu berikan masukan, bukan untuk menggurui, tapi kami berbagi seperti apa resikonya untuk menikah di usia muda itu sendiri, agar mereka memiliki perbandingan. Jadi mereka bisa berpikir sendiri mana pilihan yang terbaik untuk anak mereka atau untuk keluarga mereka. Jadi kami memang aktif sosialisasi ke daerah-daerah, Mas Dedi. Oke, luar biasa. Sebagai informasi mungkin untuk yang hadir di hari ini, Ayah Alif dan juga Ayah Ten dan Ayah Adba, Rara ini terkenal di nasional dengan jargonnya anak perbatasan yang mimpinya tanpa batas. Luar biasa. Jadi ada satu jargon yang dikeluarkan Rara di nasional yang membuat Rara maju ke 4 besar karena dia mengalahkan 34 provinsi lain. Alasan terbesar Rara memilih jargon itu sebenarnya apa sih, Rara? Jadi jargon Rara adalah anak perbatasan yang mimpinya tanpa batas. Kita adalah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Kita berbatasan bukan berarti kita terbelakang, tapi kita adalah garda terdepan. Dan kita juga bisa sukses, bukan hanya anak-anak Jakarta yang bisa maju, tapi kita juga bisa. Seperti itu. Luar biasa. Sedikit mungkin Rara diceritakan perjalanan sampai bisa meraih juara 4 nasional, apa yang dipersiapkan, apa yang dilakukan karena anak perbatasan datang ke Jakarta. Siap. Waktu itu mewakili provinsi. Kira-kira trik-trik apa yang mungkin nanti setelah ini akan muncul duta-duta baru ya dari Kabupaten Sambas bisa belajar dan bisa mempertahankan prestasi yang sudah diraih oleh Rara dan juga teman-teman. Silakan. Baik, pengalamannya tentu kalau misalnya kita berjuang itu nggak mungkin langsung mulus kan. Kalau mulus aja itu bukan perjuangan namanya. Dan kita berjuang hingga Rara bisa sampai ke nasional itu bukan berarti Rara langsung tok ke nasional, tapi kita melalui step-step dan langkah-langkah kecil sehingga kita bisa melangkah lebih jauh. Yang pertama tentunya Rara harus masuk Pick R dulu. Teman-teman di sini dari Pick R kan? Ya, nah dari Pick R dulu baru kita bisa masuk ikut audisi duta genre karena persyaratannya adalah minimal 1 tahun kita mengabdi di Pick R kita sendiri. Nah dari situ tentunya banyak rintangan yang tidak kita lupakan bersama-sama adalah kita harus minta restu dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala lewat siapa? Lewat kedua orang tua. Karena susah sekali jika memang kita menjalankan kegiatan tidak ada restu orang tua. Dan di situ tantangannya adalah sangat sulit meyakinkan kedua orang tua saya bahwa kegiatan genre ini sangat bermanfaat untuk saya dan untuk remaja, dan saya bisa sharing pengalaman saya seperti ini ke kalian. Nah dari kabupaten alhamdulillah saya lolos, dan ke tingkat provinsi juga betul kata Ayah Adbah dan Ayah Alif bahwa remaja nggak boleh baperan teman-teman. Dunia ini mungkin kalian hanya sebatas sekolah atau kuliah. Kita tuh belum masuk ke dunia yang lebih luas lagi. Kita bertemu orang-orang baru yang mungkin kalimat-kalimat atau ucapannya tuh lebih pedas, nggak pernah kita dengar sebelumnya. Nah itu kita nggak boleh baperan, anggap aja itu ujian hati, biar hati kita kuat untuk ke step selanjutnya. Dan itu berhasil Rara terapkan sehingga Rara bisa alhamdulillah ke nasional. Bukan hanya doa orang tua, alhamdulillah dinas di Kabupaten Sambas, dinas P3AP2 KB, Ayah Hendy, terus semuanya mendukung Rara secara penuh. Dan kita harus memiliki teman sebanyak mungkin. Bang Setiadi, kalau itu Rara kan kemarin alhamdulillah juara favorit juga. Nah itu karena bantuan dari masyarakat Kabupaten Sambas. Terima kasih Ayah Adbah sudah mendukung Rara juga kemarin. Ya terima kasih. Dan dari BKKBN Provinsi Ayah Ten, mungkin waktu Rara duta belum ya Ayah Ten. Ya masih Ayah. Iya masih saya ingat. Siap. Ya karena masih menjabat Ayah UU. Nah di situ memang didukung sekali program genre ini, dan Rara sangat wah ternyata nggak main-main ini acaranya. Nah maka dari itu adalah niat Rara untuk aku ini duta sudah dibawa oleh dinas dari Sambas, dari provinsi. Harusnya saya ini memberikan relasi, memberikan apa yang pantas saya berikan untuk Kalimantan Barat. Setelah itu saya ke nasional, alhamdulillah Ibunda Luciana sempat menyempatkan hadir di acara saya kemarin. Saya cukup berterima kasih, boleh tepuk tangan untuk Bunda. Ya, pas di Jakarta Bunda hadir, saya deg-degan sekali. Deg-degannya yang pertama adalah
tekanan batinnya itu, aduh ada Bunda Lucy nih, kalau nggak menang jauh-jauh ibu datang ke Jakarta malu-maluin. Yang kedua adalah saya sudah dibiayai oleh provinsi, sudah dibiayai oleh kabupaten, masa saya hanya sebatas ini, saya harus memberikan yang terbaik di nasional, dan alhamdulillah saya dapat juara keempat. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ada banyak cerita dan pengalaman yang dibagikan Rara untuk teman-teman semua tentang bagaimana kita bisa meraih apa yang sudah kita targetkan dengan tentunya effort dan juga cara untuk menggapai itu. Ada istilah tentang no pain no gain. Kalau nggak sakit nggak dapet. Jadi harus sakit dulu. Tadi ada sedikit yang membuat saya tergelitik tentang ada yang lebih pedas bahasanya kalau di nasional itu daripada kalau kita sebatas di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, dan itu memang dirasakan oleh Rara, karena memang saya mengikuti bagaimana proses Rara ini ya, sampai di hari ketiga dia sempat depresi, agak down, dan di hari terakhir ketika Bunda Lucy datang, saya bilang bundamu datang dari Sambas untuk mendukung, semangat lagi, dan akhirnya dia bisa buktikan masuk di 5 besar dan berhasil meraih juara 4 di tingkat nasional. Luar biasa sekali Rara. Baik, saya ke Ayah Abah mungkin di termin terakhir Ayah untuk beberapa pertanyaan singkat. Tadi tentang budaya Ayah, karena disinggung sama Rara terjun langsung nih ke lapangan tentang pernikahan dini. Ini ada budaya di dalamnya yang mengatakan bahwa kamu nikah jangan tua-tua kayak gitu, harus cepat biar nggak bikin malu keluarga atau jadi aib keluarga. Nah, budaya ini kan bicara tentang yang terus menerus terjadi, berubahnya agak sulit Ayah, itu gimana ya? Saya pikir bahwa budaya itu memang ada, ya, tetapi dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, kemudian informasi, kemudian edukasi juga terus dilakukan oleh berbagai pihak. Saya pikir pelan-pelan budaya-budaya semacam itu sudah terkikis, walaupun mungkin yang jauh di sana atau mungkin masih sangat-sangat berpegang teguh kepada budaya-budaya setempat, barangkali masih ada. Tetapi bagaimanapun dunia hari ini sangat berubah karena memang dasarnya informasi, kemudian mudahnya mendapatkan informasi, dan teknologi juga sudah masuk di manapun. Satu hal yang barang jadi catatan penting saya hadir di sini dan melihat Rara dari awal sampai terakhir selalu tersenyum. Tersenyumnya Rara ini adalah ciri dan ciri di mana Rara ini akan menjadi anak sukses di masa-masa akan datang. Selalu tersenyum, selalu sumringah, selalu menampakkan keceriaan di hadapan siapapun, termasuk di depan saya. Jadi kita sukalah lihatnya. Sukainya. Saya pikir anak-anak muda, mari kita membiasakan tersenyum. Smile forever. At-tabassum badal hayat. Mari kita tersenyum selamanya. Karena dengan senyum kita berbahagia, dan sikapi semua ekspresi emosi orang dengan senyum. Itu pilihan kita. Sikapi semua ekspresi emosi orang dengan senyum. Orang senyum, kita tersenyum. Orang ketawa, kita tersenyum. Orang marah, kita tersenyum. Orang ngamuk, kita tersenyum. Memang pilihan kita adalah tersenyum. Kun kasajar, tarmunahu bil hajar, wa tarmunaka itsima. Jadilah seperti pohon, kamu lempar dia dengan batu, pohon itu melemparmu dengan buah-buah yang segar. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Saya semakin tertarik untuk nanya lebih dalam tentang beberapa hal yang berkaitan dengan remaja, semangat orang tua ini yang perlu kita kita jadikan pelajaran bahwa masih ada orang tua yang peduli dengan teman-teman semua, dengan apa yang teman-teman kerjakan sekarang, dan pastinya hadir untuk bisa memastikan bahwa teman-teman bisa menjadi remaja yang tegar, seperti itu kurang lebih. Sebenarnya ada banyak yang kita tanyakan, hanya memang karena waktu jua yang
harus menyudahi pertemuan kita hari ini Ayah. Mungkin terakhir masing-masing dari Ayah Akbar, Ayah Alif, Ayah Ten dan juga Rara, pesan secara khusus untuk teman-teman semua di Genre Ceria 2020 untuk mereka menjawab banyak sekali tantangan untuk anak muda, mulai dari bonus demografi, era globalisasi, revolusi industri 4.0 dan semua tekanan-tekanan yang hampir akan mendekati teman-teman semua di era saat ini. Kira-kira untuk masing-masing narasumber, untuk teman-teman semua di sesi terakhir untuk statement. Saya beri kesempatan yang pertama untuk Rara, boleh ya? Izin kita ke Rara dulu. Silakan Rara. Baik, terima kasih. Izin Ayah, izin Bang Setiadi, izin Bunda. Jadi harapan saya dengan adanya juga Genre Ceria ini, saya harap teman-teman bisa jadi Tegar Remaja. Tegar Remaja adalah remaja yang mampu memiliki pola hidup sehat dan terhindar dari triad KRR, serta mampu menunda usia perkawinan, yaitu tadi udah disebutkan usia minimalnya atau idealnya dari PKKBN adalah wanita 21 tahun dan pria 25 tahun, serta nantinya dapat menciptakan keluarga kecil yang berkualitas dan menjadi role model bagi remaja lainnya, bahwa kalian di sini, kalian yang ada di sini adalah kalian yang terpilih yang mampu menciptakan Kabupaten Sambas menjadi kabupaten yang berkualitas. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Ayah Ten, mungkin mau izin Ayah. Jadi untuk mencapai sesuatu yang maksimal perlu perencanaan. Jadi bagi anak-anakku, rencanakanlah kehidupan dari sekarang untuk memaksimalkan dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena apapun tujuannya, apapun saja harus ada tujuan kita adalah keluarga sejahtera, dan itu harus ada perencanaan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya mungkin ke Ayah Alif, boleh? Atau ke Ayah Akbar dulu? Oke, Ayah Akbar dulu. Silakan Ayah. Ya, adik-adik yang berbahagia, saya berpesan, mari kita tetap bersemangat dan yakin bahwa kita akan menggapai sukses besar kita. Ingat, tidak ada kata gagal dalam kehidupan. Sekali lagi, ingat, tidak ada kata gagal dalam kehidupan kita. Yang ada hanyalah sukses kecil untuk menggapai sukses besar. Jangan pernah mengenal kata gagal. Jangan pernah mengenal kata gagal. Karena gagal adalah kata negatif yang harus kita lempar jauh-jauh dari benak kita. Ingat, yang ada adalah sukses kecil untuk kita meraih sukses besar. Dan kedua, cium, peluk, dan selalu patuh taat dengan kedua orang tua. Terima kasih. Luar biasa sekali. Baik, terakhir kesempatan kami berikan untuk Ayah Alif, pesan untuk teman-teman semua remaja genre di Kabupaten Sambas. Silakan Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan pesan ilahi perencanaan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idulahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kita mempersiapkan untuk menghadapi mereka dengan kekuatannya. Di sini pesan persiapan perencanaannya, karena dunia anak muda ini penuh perjuangan. Jadi kepada adik-adik ya, generasi berencana, jadi marilah kita rencanakan dari sekarang ya. Perencanaan hidup, kita hidup untuk apa sudah kita rencanakan. Di samping itu juga berdoa dan minta doa, nggak usah jauh-jauh ya, kepada orang tua kita, bapak dan ibu kita minta ridhonya ya. Insya Allah lah, apa-apa yang kita cita-citakan akan tercapai insya Allah ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk keempat narasumber kita. Terima kasih untuk Radliatul Adawiyah, Duta Genre Indonesia juara 4 2019, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Ayah Teni,
Bupati Sambas sekaligus Ayah Genre Sambas, Ayah Adbah, terima kasih sudah hadir bersama kita. Dan juga terima kasih untuk Ayah Alikudin, anggota Komisi 9 DPR RI yang juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Sebelum saya tutup, banyak orang-orang hebat berpesan kepada kita semua, almost everything that is great has been done by the youth. Hampir semua hal luar biasa itu dilakukan sama anak muda ya. Hampir semua, tidak semua tapi hampir. Itu kenapa MH Ain Najib bilang, orang muda itu minim pengalaman, sebab itu ia tak tawarkan masa lalu. Orang muda tawarkan masa depan. Terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini, untuk keempat narasumber dan teman-teman semua, untuk dialog dan Genre Ceria 2020, sosialisasi program pembangunan keluarga bersama mitra kerja dengan tema saatnya yang muda yang berencana. Sebelum nanti kita tutup, saya tutup Ayah, mungkin boleh saya minta Ayah untuk berdiri, teman-teman semua berdiri. Ayah akan pimpin salam Genre. Ayah Alif, Ayah Adbah, Ayah Ten, Rara dan kita semua yang di depan akan pimpin salam Genre. Silakan berdiri teman-teman semua. Oke. Luar biasa, tepuk tangan, terima kasih untuk keempat narasumber. Saya Setiadi selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke partner saya, Animu. Silakan Animu.